Halo adik-adik sekolah minggu dan teman-teman guru sekalian. Hari ini ada cerita yang seru banget dan keren banget, dan pastinya bisa dipraktekkan di sekolah minggu karena hanya menggunakan alat peraga yang mudah banget ditemukan. Tonton sampai akhir buat teman-teman guru sekolah minggu supaya nanti bisa ceritanya dan tahu nih di terakhir ada loh ayat untuk cerita ini. Yuk langsung aja kita tonton ya. Nah, ada seorang anak bernama Lala. Lala ini pada suatu hari dia merasa marah. Marah pokoknya, dia marah. Kenapa dia marah? Ternyata, lihat nih. Tuh, Lala mempunyai sebuah buku. Buku cerita tentang ikan hiu. Apa yang terjadi dengan buku ini? Wah, dia lagi ngomel-ngomel ini. Tuh, buku aku lecek. Buku ini, aduh, udah aku jaga baik-baik tapi lecek nih. Gara-gara dipinjem ini. Dipinjem sama si Andi. Jadi bukunya jadi jelek deh. Jadi lecek nih. Bener-bener tuh si Andi itu ya. Harus aku catet. Mau dicatat di mana ya? Di mana mau dicatat sama Lala? Rupanya Lala mempunyai sebuah buku. Punya sebuah buku yang spesial. Ini bukunya nih. Ini dia bukunya. Si Lala bilang, ini adalah buku catatan dosa. Wah, buku catatan dosa. Artinya apa? Si Lala lalu lihat. Nih lihat. Aku lihat nih, Andi, aku catat. Andi sudah membuat buku aku jadi lecek. Ini dosanya Andi sama aku. Tapi kita lihat lagi nih ya, selain Andi ada yang lebih parah. Ini aku lihat lagi nih. Ini dia nih. Ini namanya Susan. Susan banyak banget dosanya sama aku. Satu, Susan pernah membuat botol minumku jatuh sampai tumpah. Yang satu. Yang kedua, si Susan selain pernah jatuhin botol minum, dia juga pernah nggak sengaja mencoret buku catatan aku. Tuh, dua ya. Ini kesalahannya Susan sama aku dua. Tapi masih ada satu lagi nih. Yang ketiga nih, Susan pernah pinjem pensilku ya. Dia udah pinjem pensil, katanya mau langsung dibalikin. Dia lupa. Dia baru balikinnya besok. Salah itu tuh. 3 nih dosanya Susan. Ini semua dosa teman-teman aku. Aku catat di sini karena aku supaya ingat. Buat apa aku ingat? Karena nanti suatu saat kalau aku ulang tahun nih, yang banyak dosanya ini aku nggak mau undang. Atau suatu saat kalau mereka udah kebanyakan bikin dosanya, aku akan kasih lihat. Kayak si Susan nih. Kalau besok Susan bikin salah lagi, aku akan kasih lihat. Susan, lihat ini. Lihat nih, kesalahan kamu udah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget salah kamu. Kamu harus berubah, Susan. Karena kamu dosanya ini udah banyak. Wah, adik-adik. Ternyata si Lala ini suka banget mengingat-ingat kesalahan teman-temannya ya. Bukan cuma diingat, tapi dicatat di buku catatan dosa. Yang terbaru tadi apa? Yang terbaru tadi ini nih ya, bukunya lecek, langsung jadi catat sama dia. Setiap hari dia berbuat seperti itu, sampai buku catatannya ini penuh. Suatu hari nih, papanya masuk ke kamarnya, lalu bertanya, Lala, itu buku apa? Lala lalu dengan bangga menunjukkan, papa, ini adalah buku catatan dosa-dosa teman-teman aku. Nah, kalau papa lihat nih, si Susan yang paling banyak nih. Sama kemarin, Andi nih, dia ngerusakin tuh buku aku tuh, dibikin lecek. Ya katanya sih nggak sengaja, saya leceknya dikit. Tapi tetap aja itu salah, nggak bener itu. Papanya bilang, jadi kamu mengingat-ingat kesalahan teman-teman kamu semuanya? Iya, aku ingat supaya nggak lupa, makanya aku catat. Nah, adik-adik yang nonton, ada nggak yang kayak gitu tuh? Yang suka mengingat-ingat kesalahan orang, menyimpan di dalam hati.
namanya apa? Namanya itu mendendam ya. Mendendam, bahkan kita mengingat bahwa dia ini salah banget, dia dosa banget sama kita. Waduh, lalu papanya si Lala bilang apa nih? Oh, papanya Lala bilang, Lala, tapi Lala ingat nggak dulu pernah juga lo bikin salah sama papa mama? Pernah inget nggak? Si Lala inget kan? Apa aku bikin salah sama papa mama? Itu loh, itu soal handphone. Handphone? Kenapa handphone? Nih, papa ambil ya handphone ya. Papanya lalu mengambil handphone, dikasih lihat nih, handphone papa nih retak nih. Pernah kan kamu jatuhin waktu itu nggak sengaja? Wih, si Lala bilang iya ya, pernah aku jatuhin handphone papa. Iya, handphone ini harganya mahal, kamu jatuhin sampai retak. Tapi waktu itu papa maafin kamu nggak? Lala bilang iya sih, papa waktu itu maafin aku. Iya, pernah juga loh, kamu sama mama pernah berbuat nakal kan? Waktu itu ya, disuruh makan nggak mau makan, disuruh mandi nggak mau mandi, disuruh tidur nggak mau tidur, ngelawan terus. Tapi akhirnya apa? Akhirnya mama tetap memaafkan kamu kan, mengampuni kamu kan, mama tetap baik kan sama kamu kan? Ya si Lala mengangguk-angguk dia. Bilang iya mama tetap baik sama aku ya. Nah begitu juga Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun, dia mau mengampuni kita. Makanya kamu ingat nggak? Di doa Bapa kami itu ada tuh. Ayo, adik-adik yang menonton, guru-guru yang menonton, coba di doa Bapa kami ada tentang pengampunan. Kalau ingat, tulis di kolom komentar supaya si Lala baca, supaya teman-teman yang suka ingat kesalahan orang baca. Yuk tulis di kolom komentar, kira-kira di doa Bapa kami tentang pengampunan apa ya? Yuk tulis. Wah, halo Sil, papanya ini bilang lagi, sekarang ada loh ayat Alkitabnya nih tentang kita bagaimana tidak boleh namanya menghakimi orang lain. Menghakimi itu apa? Menyalahkan. Menyalahkan? Iya, menyalahkan. Yuk kita baca ya dari kitab Matius. Di Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3 ya, dibacakan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Artinya apa nih? Kenapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok ya, balok di mata sendiri nggak kelihatan? Wah, ini artinya bagus banget loh. Kalau baca Matius 7 ini secara lengkap, artinya jangan menghakimi atau jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain ya. Karena Tuhan nggak suka seperti itu, kita menendam sama orang lain, menghakimi ya. Nah, dibilang lagi, jangan kamu lihat selumbar di mata saudara kamu. Artinya apa tuh? Sesuatu yang kecil banget di mata orang lain, kamu bisa kelihatan. Tapi, wah, balok nih, seperti ini balok nih ya, kayu. Di mata sendiri nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Artinya apa? Sebelum menyalah-nyalahkan orang lain, kita juga harus jadi orang yang baik. Jadi yang lebih baik lagi, jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Justru harus apa? Harus mau mengampuni kesalahan orang lain, harus mau mendoakan supaya orang lain juga bisa jadi lebih baik. Wah, mendengar itu, si Lala berpikir, iya ya, aku ini juga sebenarnya orang yang banyak dosa nih, banyak salah ya, aku nggak boleh dendam sama orang. Kalau gitu, dia lihat ini bukunya. Udahlah, buku ini aku udah nggak mau pakai lagi lah, aku udah coret aja deh, coret aja nih kesalahan temanku, aku nggak mau inget-inget, buang aja deh, buang. Tuh, bukunya akhirnya dibuang. Adik-adik juga gitu ya, kalau di sini masih dia suka dendam nih, suka inget-inget nih kesalahan kakak saya, kesalahan adik saya, kesalahan guru saya. Nah, jangan seperti itu. Justru kita harus berusaha jadi orang yang lebih baik dan mau mengampuni juga ya. Karena menyimpan dendam itu nggak enak ya. Enakan kita menyimpan apa? Menyimpan rasa syukur, menyimpan sesuatu yang baik di dalam hati kita. Nah, buat teman-teman guru sekolah minggu yang pengen lebih kreatif lagi dalam bercerita, banyak banget nih Kak Fuye punya bahan-bahan khusus untuk cerita. Yang pertama ada tentang cara membuat 3 cerita sekolah minggu dengan benda sehari-hari. Harganya cuma 15.000. Kemudian ada juga cara bercerita tanpa alat peraga, harganya cuma 25.000. Ada juga 5 pelajaran tentang iman,
harganya cuma 20.000. Dan yang terakhir ada cara membuat game sekolah minggu, harganya cuma 15.000. Cara mendapatkannya gampang banget, tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813 852 17327. Sekali lagi, tinggal WhatsApp ke nomor 0813 852 17327. Pasti nanti dibalas. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Dadah.